Udah, Ya, Kak. Oke, ini dari awal ya, Kak ya? iya dari awal. Iya. Hah? Jadi iya, Bu Fang, ini di apa kita diajarin teologi dasar kekristenan. Oh, dari awal ya. Iya. Materinya tentang mengenal Allah, mengenal keberadaan diri dan kebutuhan akan penyelamat. Iya. Iya, ini yang Ibu pertama. sudah dapat ininya ya, sudah dapat itunya daftarnya ya. Iya, saya kirim. Apakah Allah itu ada atau Tuhan itu ada? Nah, mari kita akan lihat. Pertama kita lihat dulu dasar-dasar kekristenan dulu ya. Dasar-dasar iman Kristen sebelum kita membahas tentang Allah. Kalau kita lihat tadi, Ibu Fang tadi ini berasal dari gereja Abelov. Kak Wida nggak tahu apakah sudah masuk GKIN. Kalau Bu Dewi saya nggak tahu dari gereja mana. Saya tadinya di Abalov juga, Kak. Oh di Abelov juga ya. Ini dari mana kita tahu bahwa gereja itu tidak sesat dan kita berada di jalan yang benar dan kita tidak salah pilih gereja. Dan tiap-tiap gereja itu mengapa gereja itu berbeda? Apa yang mempersatukan dan apa yang membedakan? Apa yang membedakan Abalov dengan GBI, dengan GKIN? Saya dari Gereja Kristen Injili Nusantara, dengan HKBP atau GKJW dan gereja-gereja lainnya. Nah, apa bedanya dan apakah bisa disebut saudara seiman kita atau bagaimana? Mengapa ada pujian atau lagu Kristen yang menyatakan, ku tak pandang dari gereja mana? Mengapa kita berani menyanyikan lagu itu? Nah, oleh sebab itu, setidaknya ada 4 dasar. Dan itu sepanjang kelas ini kita akan bahas terus. Ya. Yang pertama itu adalah semua gereja itu harus mengakui Alkitab adalah firman Allah. Jadi kalau gereja tidak mengakui Alkitab, ada gereja yang mengakui Alkitab bukanlah firman Allah, maka kita beda iman. Maka kita tidak saudara seiman, meskipun dia mengaku Kristen. Atau seorang hamba Tuhan yang kita dengar di YouTube atau di TikTok atau di media sosial, dia mengaku Kristen tetapi tidak mengakui Alkitab adalah firman Allah, mohon maaf, kita bukan saudara seiman, kita beda iman. Misalnya saksi Yehova, ya saksi Yehova itu punya Alkitab sendiri dia, menolak Alkitab kita, tapi dia mengaku Kristen, tapi dengan tegas kita mengatakan kamu bukan saudara saya. Atau misalnya saudara kita yang Muslim, mereka tidak mengakui Alkitab adalah firman Allah, bahkan menuduh mereka itu palsu. Nah, tapi bagi kita, mereka bukanlah teman seiman kita, saudara satu manusia, setanah air, ya. Tetapi saudara seiman, mohon maaf kita beda. Karena ini akan mempengaruhi keselamatan kita, kemana kita akan pergi dan melangkah, secara khusus waktu kita mati kemana. Nah, pengakuan Alkitab ini sangat menentukan. Yang kedua adalah sepanjang kelas kita ini juga kita akan mempelajari Allah yang esa adalah Tritunggal, Maha Kudus. Nah, apa yang dimaksud dengan Tritunggal? Katakan itu adalah yang esa. Nah, itu bagaimana Tritunggal Maha Kudus itu? Nah, sepanjang kelas ini kita akan belajar bersama. Nah, kalau ada yang mengakui saya Kristen, dia menerima Alkitab tetapi tidak menerima Allah Tritunggal, maka dia bukan saudara seiman. Dia bisa kita katakan sesat juga. Nanti kita akan lihat seterusnya. Kemudian bahwa keselamatan itu hanya dalam kasih karunia, hanya berdasarkan kasih karunia dalam pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi hanya melalui Yesus Kristus. Kalau ada gereja yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai keselamatan, tidak mengakuinya, maka kita beda iman. Saksi Yehova itu tidak mengakui Yesus Kristus itu keselamatan, maka kita beda iman. Saudara kita seberang juga tidak mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita beda iman. Nah, yang keempat adalah keselamatan dalam Yesus itu hanya dapat diterima melalui iman. Jadi harus beriman pada Yesus. Kalau tidak beriman, tidak bisa selamat. Nah, tidak bisa selamat hanya melalui iman dalam Yesus Kristus. Jadi keempat hal ini, saya harap nampak ya, keempat hal ini tidak bisa terpisah-pisahkan. Semua gereja ini harus menerima. Dan nggak tahu apa gereja Abalov menerima keempat ini, saya rasa menerima hal ini. GBI saya pernah lihat buku mereka juga menerima akan hal ini. Jadi kita bisa dikatakan satu iman. Jadi itulah yang mempersatukan kita. Jadi keempat ini harus diterima. Tidak bisa menerima yang tiga, menolak yang satu. Misalnya, oh saya percaya Allah Tritunggal, saya terima Yesus Kristus dan saya terima iman. Tetapi Alkitab saya tolak. Itu tidak bisa. Itu tetap sesat atau kita beda iman. Atau mengatakan saya menerima Alkitab, sama yang menerima Yesus Kristus, saya menerima poin yang keempat ini melalui iman, tetapi saya menolak Tritunggal. Nah itu sesat. Kita tidak bisa mengatakan itu satu iman. Keempat ini yang menjadi tonggak dasar berdirinya gereja dari sejak semula sampai sekarang. Nah, apa yang membedakan kita dengan GBI, GPDI,
GKIN, AKBP, GKCW, yang membedakannya adalah cara mengekspresikan imannya kepada Allah. Misalnya ada yang suka tepuk tangan, ada yang tidak tepuk tangan, ada yang suka kidung jemaat, tapi gereja yang satu tidak terlalu kidung jemaat, tapi lagu-lagu kontemporer yang sekarang ini, yang full musik dan kidung jemaat tidak dipakai. Itu tidak masalah. Selagi kita mengakui 1, 2, 3, 4 ini, kita satu iman. Amin. 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 Apakah menerima keempat hal ini? Menerima, Kak. Oke. Nanti kita Sebelum nanti boleh ada pertanyaan nggak? Oh, boleh. Nanti jadi dicatat dulu, Bu. Baik. Biar selesai dulu kelas kita ya. Ada saya screenshot, nanti ada yang mau saya tanya. Iya. Oke. Terima kasih. Kita hari ini belajar tentang mengenal Allah, tapi dalam konteks menghadapi sebenarnya ateis atau orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi kita semua di sini tidak ada yang teis ya. Saya sendiri punya pengalaman waktu kecil sempat tidak percaya kepada Allah. Nah, mengapa demikian? Karena Allah itu tidak bisa dibuktikan. Jadi karena Allah itu tidak bisa dibuktikan secara material di depan saya, maka saya tidak percaya pada waktu itu. Tapi itu hanya bertahan beberapa lama, tapi kemudian Tuhan menolong saya untuk keluar dari itu. Nah, dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 itu mengatakan, coba sama-sama kita baca ya. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi pengenalan akan Allah ini sangat penting. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka di sini dikatakan apa akibatnya kalau tidak mengenal Allah dengan benar? Binasa. Bukan hanya kita yang binasa, tetapi ayat yang terakhir ini mengatakan, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi sangat penting mempelajari mengenal Allah dengan benar. Kalau kita tidak mengenal Allah, kebinasaan yang kita terima. Itu dia. Nah, kembali kepada ateis. Ateis ini adalah orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mau tahu tentang Allah. Nah, dari studi katanya, sebenarnya studi katanya itu begini. Ateis itu berasal dari kata Yunani, ya, atos, yang dibangun dari kata a itu tanpa, dan theos itu bisa pengertian Allah, Tuhan atau dewa. Jadi ateis itu artinya tidak bertuhan atau tidak mempercayai Tuhan atau tidak mempercayai akan adanya Allah, atau dalam tanda petik percayanya ada ilah atau dewa. Jadi seorang ateis itu tidak percaya pada keberadaan Tuhan atau makhluk ilahi. Nah, ateis adalah doktrin atau kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan atau Allah. Kita akan lihat. Kita di sini ada peta dari dari ateiscensus.com, nanti bisa dilihat di internet. Ini menggambarkan sebenarnya di Indonesia itu ateis itu nggak banyak, hanya sekian persen, kira-kira nggak nyampe 2000. Ini survei tahun 2016, terakhir tahun 2016 itu ateis itu di Indonesia itu kira-kira hanya ada 1752. Dan rata-rata ateis itu berasal dari orang-orang yang berpendidikan, yaitu 1152. Jadi kalau di total orang ateis yang tidak percaya Tuhan di Indonesia itu ada 1752. Dari 1752 ini ada 1152 yang berpendidikan. Jadi rata-rata orang ateis di Indonesia itu adalah orang-orang yang berpendidikan, karena mengandalkan kecerdasannya, kepintarannya, tapi tidak dalam hikmat Tuhan. Tapi itu kalau dihitung dari jumlah Indonesia, berapa jumlah Indonesia ya? 280 juta kan atau berapa? Jadi sekian persennya. Jadi kalau dipersenkan, kalau kita lihat di sini, Cina itu negara yang paling tinggi ateisnya ya, di Asia ya. Itu 67%. Sedangkan Indonesia itu hanya masuk ke 0% yang 2000 tadi. Masih terhitung 0%, tapi itu masih sedikit. Tapi akan terus berkembang. Dan itu bisa mempengaruhi diri kita juga. Atau keluarga kita juga. Maka kita juga, meskipun dia kecil populasinya di Indonesia, kita tetap juga harus hati-hati untuk itu. Nah, dasar orang tidak percaya kepada Tuhan atau ateis, menjadi ateis itu dasarnya adalah kejahatan. Atau kejahatan dan penderitaan. Dua itu yang sering membuat orang itu menjadi ateis, beralasan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Yaitu kejahatan dan penderitaan.
kejahatan, penderitaan, penderitaan, kejahatan. Itu yang sering membuat orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kan sering kita dengar itu ya. Di mana Tuhan? Mengapa keadaanku seperti ini? Aku sudah berjuang, di mana Tuhan? Tuhan itu tidak ada. Kadang-kadang kita mendengar orang-orang yang demikian kerap dalam keputusasaannya terhadap penderitaan maupun terhadap kejahatan. Nah, ada namanya filsuf Yunani tahun 300 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir, ada seorang filsuf Yunani namanya Epicurus. Dia mendalilkan bagaimana orang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saya mau kasih penjelasan kita juga bahwa Epicurus ini dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia menangkap beberapa atau memberikan penjelasan mengapa orang tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, tulisannya begini. Allah berkehendak meniadakan kejahatan. Jika Allah ada, maka harusnya Allah berkehendak meniadakan kejahatan. Tetapi ia tidak mampu. Atau Allah tidak berkehendak meniadakan kejahatan walaupun ia mampu. Atau yang ketiga, Allah tidak berkehendak meniadakan kejahatan, lagi pula ia juga tidak mampu. Dan yang keempat, Allah berkehendak meniadakan kejahatan dan ia memang mampu. Jadi berdasarkan alasan-alasan ini, maka kesimpulannya Tuhan itu tidak ada. Kalau memang Tuhan itu ada, berarti mengapa dia tidak berkehendak meniadakan kejahatan? Kalau dia tidak meniadakan kejahatan, apakah ia itu artinya dia tidak mampu? Kalau dia tidak mampu, bagaimana dia bisa disebut Allah? Dan yang kedua, Allah tidak berkehendak meniadakan kejahatan walaupun ia mampu. Dan itu juga lagi-lagi menunjukkan Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena kejahatan bisa menang walaupun ia mampu. Dan yang ketiga, Allah tidak berkehendak meniadakan kejahatan, lagi pula ia tidak mampu. Atau Allah berkehendak meniadakan kejahatan dan ia memang mampu. Dan itu yang mendasari seseorang itu tidak percaya kepada Tuhan. Coba kita ganti dengan kata-kata penderitaannya. Ya, Allah berkehendak meniadakan penderitaan, tetapi ia tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada. Karena mengapa dia tidak bisa meniadakan kejahatan? Karena dia tidak penderitaan, karena dia tidak mampu. Dan seterusnya. Jadi alasan orang biasanya tidak percaya kepada Tuhan itu karena kejahatan atau penderitaan. Sehingga saya bisa simpulkan ada tulisan merah ini, di mana keadilan dan kebaikan Allah di saat kejahatan ada. Itu menjadi pertanyaan orang-orang ateis. Maka ada jawaban orang teis atau orang percaya. Jawaban kita adalah bahwa kejahatan itu merupakan akibat langsung. Kejahatan atau penderitaan merupakan akibat langsung dari dosa dan merupakan hukuman Tuhan karena manusia berdosa. Jadi bukan karena Tuhan itu tidak ada, makanya ada kejahatan. Melainkan karena kejahatan itu merupakan akibat dari dosa dan merupakan hukuman Tuhan karena manusia yang berdosa. Yang ketiga adalah karena kejahatan itu ada, karena Tuhan izinkan dan Tuhan memakai kejahatan manusia untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, kira-kira begitu. Yang ketiga, Allah itu kudus. Jadi kejahatan tidak berasal dari Allah, melainkan dari akibat dosa manusia. Ya, kira-kira begitu ya. Maka kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26, saya minta tolong Kak Dewi baca, Bu Dewi bacanya. Kejadian 1:26 ini. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Jadi di sini diciptakan, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Ayat ke-27 sekali lagi Bu. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin, terima kasih. Amin. Jadi manusia itu diciptakan berdasarkan menurut gambar dan rupa Allah, bukan berdasarkan kejahatan dan penderitaan. Sehingga di ayat yang ke-31, sekali lagi Bu. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Amin. Jadi kejahatan itu tidak ditimbulkan oleh Allah. Sehingga kalau kita mengatakan, kalau orang ateis mengatakan, oh Tuhan, di mana Tuhan? Kenapa kejahatan ini ada? Dan itu seolah-olah menuduh bahwa penyebab kejahatan ini adalah Allah. Padahal kejahatan itu atau penderitaan manusia itu bukan berasal dari Allah. Tetapi itu berdasarkan dosa manusia. Karena manusia diciptakan bukan untuk kejahatan dan bukan juga untuk penderitaan. Dan kita lihat di sini manusia diciptakan, bahkan alam semesta ini mulanya itu dijadikan oleh Allah sungguh amat baik.
Maka di Mazmur 14 ayat 1 sampai yang ketiga, saya minta tolong Ibu Fang. Siapa tadi? Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Ya, jadi amin. Jadi orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Jadi kebebalan hati manusia yang menolak Allah. Maka di Roma 3 ayat 23 itu mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dan Roma 1 ayat 23 juga mengatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki keempat, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi sebenarnya manusia itu awalnya itu mengenal Allah yang benar, tetapi pada akhirnya mereka tidak mau mengenal Allah, bahkan menolak Allah, karena mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Ya, ini karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi mengapa ateis itu muncul? Lagi-lagi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu Fang tadi katanya mau tanya. Iya, bentar, makasih tadi. Ya. Belum kita lanjut. Ada Bu? Itu ya tadi dasar-dasar iman Kristen ya, Pak Firman mau tanya dong. Nah, ini kan memang keselamatan hanya di dalam kasih karunia, itu oke ya. Kenapa disebut pribadi keduanya Allah Tritunggal itu Yesus Kristus ya? Kenapa disebut pribadi kedua ya? Kenapa disebut pribadi kedua Yesus Kristus? Apa Bu? Kan keselamatan keselamatan hanya dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya. Kenapa disebut pribadi keduanya Allah Tritunggal maksud saya? Oh iya. Itu pelajaran selanjutnya, nanti ada penjelasannya sebenarnya. Begitu. Jadi kita itu orang Kristen sejak mula-mula percaya namanya Allah Tritunggal. Allah itu satu, tapi dengan memiliki 3 pribadi yang tidak terpisah-pisahkan. Nah, mengapa disebut 3 pribadi? Nanti kita akan bahas di kelas selanjutnya. Ada namanya pribadi Allah Bapa, ada pribadi firman Allah atau Yesus Kristus, dan ada pribadi Roh Kudus. Singkatnya penjelasan Tritunggalnya begini, Bu. Allah itu mempunyai, di dalamnya itu ada firman, dan di dalam Allah itu ada rohnya. Jadi Allah bersama firman, bersama rohnya itu tidak terpisah-pisahkan. Tidak mungkin Allah itu tidak punya firman. Kalau Allah tidak punya firman, Allah itu bisu. Tidak mungkin juga Allah itu tidak punya roh. Kalau Allah tidak punya roh, maka Allah itu mayat. Tapi orang Kristen tidak mempercayai itu. Jadi orang Kristen percaya Allah bersama firman-Nya, bersama dengan rohnya. Firman Allah ini disebut Yesus Kristus. Ketika dia menjelma menjadi manusia, namanya disebut Yesus Kristus. Itu nama manusianya. Kira-kira begitu, Bu. Apakah sampai di sini menjawab dulu? Ya, terjawab. Ya. Nanti di kelas pelajaran Allah Tritunggal, Maha Kudus, kita akan belajar bersama. Baik, makasih. Masih ada lagi? Enggak. Makasih. Sama-sama, Bu. Oke, kita lanjut ke jawaban orang Kristen, mengapa Allah itu ada. Kalau kita sudah bahas tadi bahwa kejahatan itu bukan berarti Allah itu tidak ada. Justru kejahatan itu bukan berasal daripada Allah, tetapi berasal daripada manusia sendiri, kesalahan manusia sendiri. Nanti waktu di dalam materi tentang manusia, kita akan belajar bersama bagaimana manusia itu jatuh di dalam dosa. Nah, jawaban kita lagi, mengapa Allah itu ada dan kita harus percaya bahwa itu Allah ada. Yang pertama, karena berdasarkan penyebab atau sosok di balik sebuah ciptaan. Artinya apa? Tidak ada dalam dunia ini, tidak ada yang tiba-tiba terjadi dan ada di dunia ini. Segala sesuatu itu harus ada asal mulanya dan penciptanya. Misalnya begini, tiba-tiba suatu tempat kita mendapati ada kopi dan ada roti di sana. Nah,
di satu tempat itu, dalam satu ruangan itu ada kopi, ada kopi dan ada roti. Pertanyaannya bagi kita, apakah roti itu tiba-tiba ada atau bagaimana? Saya kasih jawaban, ada yang bisa jawab? Ada yang menyediakan. Ya, pasti ada yang menyediakan. Tidak mungkin tiba-tiba ada roti, ada kopi. Nah, begitu juga dengan alam semesta ini. Mengapa bisa ada alam semesta ini? Pasti ada yang menyediakannya, tidak mungkin tiba-tiba ada. Nah, jadi Allah pasti ada yang menyebabkan atau yang yang mengadakan. Dan pasti Allah yang berada di balik semua ciptaannya. Dialah penyebab dari segala sesuatu yang tercipta. Tidak ada yang tiba-tiba terjadi dan ada di dunia ini. Segala sesuatu harus ada permulaannya dan ada pencipta di balik ciptaannya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita bertanya kepada orang ateis, kita tanya balik ke mereka, kenapa tiba-tiba dunia ini? Kalau Tuhan itu tidak ada, mengapa bisa tiba-tiba ada alam semesta ini? Bahkan kita pun manusia, kenapa tiba-tiba ada? Pasti ada penyebabnya. Dan penyebab itu pasti Allah. Yang kedua adalah adanya sebuah rancangan dan sistem alam semesta dan juga tubuh manusia. Bagaimana itu bisa berjalan dan berfungsi begitu rupa dengan sebuah sistem yang teratur dan terkendalikan secara otomatis. Maksudnya begini, contohnya begini. Dulu waktu kita SD, SMP, SMA, kita mempelajari namanya tata surya. Tata surya itu ada sistem, ada planet pertama, kedua, ketiga. Bumi ini kalau tidak salah planet ketiga. Dan memiliki jarak dan berputar pada porosnya dan pada rotasinya dan sampai tidak tabrakan. Dan itu berjalan dengan sesuai sistem. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa berjalan dengan sistem? Apakah itu secara kebetulan atau ada yang mengendalikan? Mustahil itu terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang mengendalikan. Apalagi di balik sistem yang sangat besar alam semesta ini. Termasuk tubuh kita. Tubuh kita ini ada sistem juga. Misalnya ya, orang pingsan itu, mengapa pingsan itu? Sebenarnya pingsan itu juga ada baiknya sebenarnya. Itu Tuhan ciptakan dengan sistem yang sangat bagus. Mengapa pingsan? Karena pingsan itu sebenarnya kode tubuh kita bahwa tubuh kita ini sepertinya terlalu over, sehingga tubuh ini mempunyai mempunyai inisiatif supaya over itu tidak terlalu berbahaya, sehingga membuat tubuh ini dalam keadaan seperti pingsan atau di stop sejenak, seperti diinstal ulang, demikian. Karena apa? Karena ada sistem tubuh yang yang peka terhadap hal itu. Nah, kalau sistem itu kok bisa terjadi? Pasti ada yang menjalankannya, yang mengendalikannya itu, yang memberikannya itu. Dan siapa yang memberikannya itu? Ya Allah. Ada lagi sistem dalam tubuh kita ini tiba-tiba batuk. Batuk itu dan demam itu sebenarnya kode yang bagus juga bagi tubuh, bahwa tubuh kita ini sedang tidak baik-baik dan tubuh kita ini perlu dijaga kesehatannya. Dan itu sistem tubuh yang berjalan dalam diri manusia. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Apakah itu kebetulan? Bukan. Itu pasti ada yang mengatur. Dan siapa yang mengatur itu? Ya sudah pasti merujuk kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi Allah ada di balik sistem yang berjalan secara otomatis dengan begitu sempurna di dunia ini. Baik mulai dari sistem tata surya sampai sistem yang ada dalam tubuh kita. Argumentasi yang ketiga adalah berdasarkan sains waktu, ruang, dan materi. Semua benda ciptaan di dunia ini tidak terlepas dari 3 unsur, yaitu waktu, ruang, dan materi. Nah, kalau kita lihat dalam dunia ini ada waktu, ruang, dan materi, maka Allah itu yang mengadakan ruang dan materi itu berada di luar dimensi waktu, ruang, dan bentuk atau materi. Dia harus berada di luar waktu, ruang, dan bentuk. Jadi, mengapa bisa tercipta ruang, materi, dan waktu? Pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan ini harus berada di luar waktu, di luar ruang, dan di luar materi. Maka Alkitab mengatakan bahwa Allah itu roh. Allah itu roh maksudnya Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau ada dia di dalam ruang dan waktu, maka dia dibatasi. Maka dia terbatas. Sama seperti kita. Kita kan berada dalam ruang dan waktu, tapi kan kita terbatas. Bu Dewi kan tidak bisa ada di Papua sekarang. Tubuhnya sedang berada di mana sekarang? Atau Kak Wida kan sedang berada di di Malang. Tapi di Papua dia kan tidak ada. Mengapa Kak Wida tidak ada di Papua sekarang? Karena dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan itu menunjukkan dia manusia. Dan sedangkan Allah itu harus berada di ruang, bentuk, dan waktu. Yaitu dia bisa ada di mana-mana. Dia bisa ada di Malang, di Papua, di Pekanbaru, di Tasikmalaya, dan lain sebagainya. Jadi dari kita bisa dapat simpulkan, gimana menghilangkan ini? Ya. Apa yang Alkitab katakan tentang Allah berdasarkan 3 pemikiran atau argumentasi logis tadi, bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Dialah yang berada di balik semua ciptaannya. Dialah penyebab dari semua ciptaan yang ada. Dialah sumber segala sesuatu.
Misalnya dari Kejadian 1 ayat 1, saya minta Kak Wida bisa baca. Kita Kejadian 1 ayat 1. Ada Alkitabnya, Kak? Ada. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 3, Kak. Nanti saya minta tolong Kak Pasca yang kedua di Kejadian pasal 1 ayat 5, ayat 14 sampai ayat 16 ayat 18 nanti buka Alkitab. Oke, lanjut, Kak. Yohanes Berapa, pasal Kak? Berapa, Kak? Nanti di yang poin kedua, ini. Kejadian pasal 1. Oke, lanjut, Kak. Kejadian pas. Ya, Kak Wida dulu ya. Kak Widanya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi dari pemikiran logis tadi kita hubungkan dalam Alkitab bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Dari Kejadian 1 tadi mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 3 juga menjelaskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemikiran logis kita tadi, kita bisa melihat bahwa mengapa sistem ini terjadi, sistem dunia alam semesta ini bisa terjadi, bisa tertata dengan rapi, seperti tubuh dan alam semesta, bumi berputar pada porosnya, planet-planet berputar pada porosnya, karena Allah yang mengatur sistem. Coba kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat ke-5, bisa Kak Pasca baca? Buka dulu mikrofonnya Kak Pasca. Ya. Ya, Kak. Mana, Kak? Pasal 1 ayat 5. Yohanes. Kejadian pasal 1 ayat 5. Bentar ya, Kak. Kejadian pasal 1 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi Allah mengatur sistem. Mengapa ada siang malam? Karena Allah yang mengatur sistemnya. Ayat yang ke-14 lagi, Kak. Ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang dan pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, dari mana benda-benda penerang itu? Matahari, bulan, bintang. Allah yang mengadakannya. Untuk menunjukkan tahun, bulan, dan waktu. Ayat 16 lagi, Kak. Ayat yang ke-16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ya, itu tadi. Mengapa ada sistem siang malam dan sistem planet, ada bintang-bintang? Karena Allah yang mengatur sistemnya. Ayat 18. Ayat yang ke-18, dan untuk menguasai terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya. Jadi Allah yang mengatur segala sistem yang ada di dunia ini. Tidak mungkin secara kebetulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah itu nanti bisa dilihat pasal 8 ayat 22. Kita masuk ke poin yang ketiga. Allah itu roh dan kekal, tidak terikat dimensi waktu, ruang, dan bentuk. Makanya karena dia tidak terikat oleh dimensi waktu, ruang, dan bentuk, maka dia bisa menciptakan dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi bentuk juga. Nah, kalau kita lihat, sebelum dunia ini dijadikan, tidak ada malam hari di surga. Ya, jadi kalau kita lihat di Kejadian pasal 1 itu keadaannya malam hari itu setelah Allah menciptakan. Di alam semesta ini sebelumnya tidak ada siang malam. Tapi setelah Allah menciptakan barulah terjadi namanya siang malam. Dan di surga juga tidak ada namanya siang atau malam. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu nanti, Wahyu pasal 21 25, dan Allah lah yang menjadi terang dalam kerajaan surga itu. Karena apa? Karena Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ini adalah teori Big Bang atau teori dari siapa namanya ya? Stephen Hawking. Ya, Stephen Hawking, kalau kita lihat dia, kalau tidak salah dia juga orang yang menolak Alkitab ya. Kalau kita lihat teori Big Bang, menurut Stephen Hawking, karena dia menolak Alkitab, dia menjelaskan bagaimana alam ini bisa terjadi. Dia mengatakan demikian. Pada suatu ketika dalam masa waktu ada namanya atom-atom, molekul-molekul atom, yang atom-atom ini meledak. Dan karena meledak,
ini akhirnya ledakan ini disebut Big Bang. Ledakan yang sangat besar dulu di masanya, kata Stephen Hawking. Karena ledakan inilah, di titik permulaan ledakan inilah, maka terjadilah waktu dan terjadilah alam semesta ini. Pelan-pelan terjadi alam semesta ini, baik itu matahari, bintang, bulan, bumi, dan planet-planetnya, dan manusia, dan ikan binatang. Ini semua berasal dari ledakan besar itu. Itu kata si Stephen Hawking. Dan dia menyebut teorinya ini adalah teori Big Bang. Jadi ini kita berasal ini dari mana? Bukan daripada Allah, kata Stephen Hawking. Tapi berasal dari ledakan di masa lalu. Nah itu menurut teori Stephen Hawking. Tapi pertanyaannya adalah, kita mempertanyakan teori ini, andai itu betul ya, andai ledakan itu betul. Andai ya, kita berandai-andai. Pertanyaannya yang pertama adalah, bagaimana mungkin ledakan itu bisa tertata begitu rupa dan membentuk sistem yang sangat sempurna. Misalnya planet ini tidak bertabrakan, planet ini tidak bertabrakan, dan kehidupan itu hanya ada di bumi. Dan saling berputar pada porosnya. Dan jarak matahari dengan planet-planet lainnya itu bagus. Bahkan sampai membuat bumi itu tidak hangus. Kok bisa terjadi demikian? Kalau hanya gara-gara ledakan, kok bisa terjadi sampai sistem demikian? Dengan sempurna. Pasti ada yang mengatur, tidak mungkin tidak. Itu yang pertama. Dan itu sampai sekarang tidak ada jawaban untuk hal itu. Jadi tidak mungkin karena sebuah ledakan. Yang kedua adalah, kalau kita lihat rumah itu meledak atau mobil meledak, tapi tidak membentuk apa-apa, malah menghancurkan. Betul ya? Siapa yang pernah rumahnya meledak? Atau kita lihat tabung gas meledak? Adakah membentuk sesuatu yang baik? Tidak ada kan? Tidak ada. Iya, betul tidak ada. Tetapi mengapa teori Big Bang ini bisa dipercaya kalau memang tidak ada? Kalau rumah saja meledak, ledakan kecil saja tidak bisa, apalagi ledakan besar. Waktu Perang Dunia Kedua ya, ada bom Hiroshima di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Itu kan nuklir itu meledak. Bukannya membuat kehidupan manusia semakin membaik, tetapi menghanguskan manusia pada waktu itu. Itu meledak. Mengapa tidak menghasilkan hal yang baik? Tidak ada yang baik. Apalagi membentuk tata surya yang baru, tidak ada. Jadi teori Big Bang ini kita tolak. Karena ledakannya tidak bisa membentuk sistem yang baik dan benar. Ya. Tapi kalau kita lihat teori Alkitab, dan ini Allah yang menyatakannya kepada kita. Berfirmanlah Allah, kalau kita lihat tadi ya, dalam Kejadian pada pasal 1 itu ya, dari 1 sampai 31. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah tumbuh-tumbuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah apa namanya? Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, binatang kalau tidak salah. Yang kelima kalau tidak salah benda-benda penarang, yang keenam binatang dan manusia. Berfirmanlah Allah. Dan kalau kita lihat dalam penciptaan manusia, Allah membentuk, yang sudah dibacakan oleh Ibu Dewi tadi, Allah membentuk manusia itu. Baiklah kita menjadikan manusia. Jadi itu bukan berdasarkan teori Big Bang ya. Tapi kita ini berdasarkan ciptaan Allah. Kalau kita lihat nanti teorinya Stephen Hawking itu dikembangkan oleh Darwin, bahwa manusia ini berevolusi dari monyet. Ya. Berevolusi dari monyet ke manusia. Tapi kalau kita lihat sekian tahun kita lihat monyet tidak ada yang berubah jadi manusia. Ya, yang ada adalah babi ngepet yang sering kita dengar ya, siluman-siluman itu ya. Itu pekerjaan-pekerjaan setan. Nah, itu dia dari penciptaan. Nah, oleh sebab itu kita sudah menjawab bahwa Tuhan itu ada. Tidak mungkin Tuhan itu tidak ada dan pasti ada. Maka kita beranjak kepada beberapa keyakinan tentang adanya Tuhan. Ada berapa Tuhan? Kalau kita mempercayai Tuhan itu ada berapa Tuhan? Dan Tuhan yang mana kita sembah? Nah, misalnya animisme. Animisme ini percaya adanya Tuhan. Tapi Tuhan yang dimaksud adalah roh nenek moyang. Atau menyembah kepada roh nenek moyang. Ada juga dinamisme. Mereka percaya kepada Allah. Tapi Allahnya itu yang mana? Mereka menganggap Allah itu atau Tuhan itu benda-benda. Ya, seperti menyembah patung dan sebagainya. Ada juga mereka percaya kepada Allah. Ini ada namanya totemisme. Ya. Tapi Allahnya itu adalah binatang, menyembah sapi, menyembah menyembah ular, menyembah singa, dan lain-lain sebagainya. Jadi mana Allah yang benar? Kemudian ada juga kepercayaan deisme. Deisme ini
adalah pandangan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini lengkap dengan segala kekuatan-kekuatan dan hukum-hukum alam, dan kemudian meninggalkan berjalan menurut hukum-hukumnya sendiri. Maksudnya begini, mereka percaya akan adanya Allah, tapi Allah ini menciptakan langit dan bumi, lalu dia memberikan hukum-hukum kepada alam semesta ini, termasuk kepada bumi ini, sehingga hukum-hukum itu berjalan sendirinya, dan Tuhan lepas tangan. Nah, itu kepercayaan deisme, tapi kita tidak mempercayai demikian. Allah tetap memelihara alam semesta ini, dia tidak lepas tangan. Tapi kalau pandangan deisme, Allah itu lepas tangan. Allah sudah memberikan hukum-hukumnya sendiri bagi alam. Tapi kita tidak menganut deisme. Kemudian deisme kepercayaan adanya banyak Allah. Panteisme, ini salah ini definisinya ini. Panteisme itu adalah mana ya? Panteisme itu kepercayaan, mohon maaf saya salah. Panteisme itu bukan percaya adanya banyak Allah, tapi panteisme itu adalah kepercayaan bahwa semua adalah Allah. Jadi semua adalah Allah dan alam semesta ini adalah Allah. Jadi Allah itu menyatu dengan alam sehingga semua alam semesta ini adalah Allah. Jadi dia bukan politeisme, tapi dia mengakui adalah semua kesatuan itu adalah Allah. Jadi saya adalah Allah, Bu Fang adalah Allah, Kak Wida adalah Allah. Jadi semuanya adalah Allah. Karena Allah yang satu itu menyatu dengan alam. Nah, dan kita tidak mempercayai itu. Itu panteisme. Kalau politeisme, dia percaya akan adanya Allah, tapi Allah, Allahnya itu ada banyak. Dia mengakui adanya Allah, tapi Allahnya itu ada banyak. Itu dari politeisme. Nah, sedangkan ada yang terakhir yaitu adalah monoteisme. Monoteisme itu adalah kepercayaan akan adanya satu Allah yang ilahi saja. Sekaligus monoteisme ini menyangkal terhadap adanya ilah-ilah lain seperti politeisme, panteisme, deisme, animisme, dan dinamisme, totemisme. Nah, monoteisme ini kepercayaan akan adanya satu Allah saja. Kita masuk yang mana? Dari 1 sampai yang ke-7 ini kita masuk yang mana? Tentunya kita masuk ke Monoteisme. monoteisme, betul, Bu. Mengapa monoteisme? Nanti kita akan lihat. Nah, dari beberapa keyakinan yang terbentuk dalam dunia ini, ada Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Ada yang sama sebenarnya, yaitu Yahudi atau Yudaisme, yang sekarang di Israel, dan Kristen dan Islam itu percaya akan adanya satu Allah. Jadi kita sama-sama mempercayai adanya satu Allah. Hanya perbedaannya bagaimana? Konsepnya di mana nanti? Mana yang benar? Apakah Yahudi, Kristen, atau Islam? Mana yang benar? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ya, itu bagaimana kita mengenal Allah? Nah, pertama-tama dengan 5C. Yang pertama adalah His creation atau melalui ciptaannya. Mazmur 19 ayat 1. Saya mohon Bu Lilik, ada Ibu Lilik di sini? Iya, Kak, ada, Kak. Saya buka Mazmur 19 ayat 1. Mazmur 19 ayat 1. Nanti Bu Fang bisa buka Roma pasal 2 ayat 15. Baik. Nanti Mazmur 19. Kak Wida minta tolong Yohanes pasal 7 ayat 42. Bu Dewi Yohanes 1 ayat 14. Dan Kak Ananias mungkin kalau bisa nanti Kolose 1 ayat 18. Dan Matius pasal 16 ayat 18. Oke, Bu Lilik boleh minta tolong? Ya, Mazmur 19 ayat 1. Dengan perikop kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ayat yang kedua, Bu. Ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Iya, Amin. betul. Amin. Jadi waktu kecil kita pasti melihat alam semesta ini. Oh, bisa ada alam semesta ini. Dan disitulah kita akhirnya, oh, alam semesta ini berasal daripada Allah. Itu jawaban orang tua biasanya kepada kita. Jadi langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oh, bisa ada pelangi di atas langit yang begitu indah. Ya, kok ada awan bisa melindungi dari panas. Dan itu pekerjaan Allah. Dan disitulah kita mengenal Allah atau mengetahui Allah. Sekarang dari yang kedua dari hati nurani. Kita tolong Bu Fang tadi. Oh ya, baik.
Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Amin. Amin. Kan orang Israel itu kan diberikan hukum Taurat. Bagaimana dengan orang Indonesia yang tidak mempunyai hukum Taurat? Apakah mereka punya hukum Taurat? Ada. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk hati nurani. Ya. Dalam bentuk hati nurani. Pas orang melakukan kesalahan, pasti hati nuraninya itu berbicara. Mengapa bisa berbicara? Karena hati nuraninya itu berasal dari Allah. Nah, satu hal yang membuat Allah itu ada adalah dari nilai moral. Misalnya begini, dari mana kita tahu bahwa membunuh itu salah? Dari mana kita tahu? Karena hati nurani kita berkata, pasti ada nilai moral yang tertinggi daripada mengapa membunuh itu salah dan berdosa. Karena ada nilai moral yang sangat tinggi. Dan nilai moral yang sangat tinggi itu hanya dimiliki oleh Allah. Itu menandakan bahwa Allah itu ada, karena juga berdasarkan nilai moral atau hati nurani. Maka dikatakan di sini, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Itu dia. Sekarang yang ketiga, dari kanon scriptures atau kanon Alkitab, kanonisasi Alkitab. Tadi Kak Wida bisa tak tolong? Mungkin masih di jalan kali Kak, saya baca ya. Oh ya, boleh. Yohanes 7 ayat 42. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Amin. Ya, dan karena kitab suci. Nah, dari mana kita tahu Allah yang benar ini? Yang lebih benar, ya, yang lebih benarnya hati nurani kita kan kadang-kadang apa namanya ya, bimbang dan ragu, dan tidak lengkap memberikan pengertian tentang Allah juga. Dan ciptaan alam semesta ini tidak lengkap juga memberikan pengenalan kita akan Allah. Tapi kalau kita lihat kitab suci, dari situlah kita mendapati pengenalan Allah yang sangat lengkap yang diberikan kepada kita oleh Allah. Dari penciptaan, dari mana kita berasal, bagaimana kehidupan kita seterusnya, bagaimana kejahatan itu bisa ada. Dari mana kita tahu dengan lengkapnya? Dari kitab suci yang kita pegang atau dari Alkitab. Dan yang keempat adalah dari Yesus Kristus. Bisa Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin. Jadi dari mana kita bisa mengenal Allah? Dari Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia. Mengapa kita bisa sembah Tuhan Yesus sampai sekarang? Karena Yesus Kristus, firman Allah itu telah menyatakan dirinya kepada manusia dan kepada murid-muridnya, mulai dari 12 rasul, 12 murid sampai ke 70 murid, dan orang-orang di Israel. Dan orang-orang Israel bersama para murid itu memberitakan tentang Yesus Kristus ke seluruh penjuru bumi, sampailah di kita, dan kita mengenal Yesus Kristus. Dan yang kelima adalah melalui gerejanya. Makanya kita tidak bisa pisah dari gereja. Coba Kolose 1 ayat 18. Apakah Kak Ananias bisa? Bisa Kak. Halo, suara Ya. saya kedengaran ya Kak? Oke. Baik, Kolose pasal 1 ayat 3 punya firman Tuhan demikian. 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kemudian yang dan aku Amin. katakan terus, dan batu karang ini aku akan berikan jemaatku, dan alam maut Dan alam maut tidak akan merebutnya, ya. Ya, jadi dari mana kita tahu akan keberadaan Allah? Daripada